Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi Islam adalah agama yang sempurna yang Allah sendiri berfirman dalam Al-Qur'an, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina." Bahwa pada hari ini sudah aku sempurnakan agamamu dan aku sempurnakan nikmatku atasmu dan aku ridhoi kepadamu Islam sebagai agama. Ingat, Islam adalah segala apa yang Allah sampaikan lewat Rasulullah SAW dalam Al-Quran dan Sunnah. Islam secara bahasa artinya adalah berserah diri. Dan ini sudah lengkap. Allah sudah menyampaikan segalanya. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan kaki apa yang kita harus gunakan sebelum masuk ke toilet. Tangan apa yang harus kita gunakan untuk cebok. Ini semua Rasulullah SAW jelaskan lewat wahyu itu agar kita tidak tersesat. Yubayyinullahu lakum an tadhillu. Allah menjelaskan kepada kalian agar kalian tidak tersesat. Dan Rasulullah menjelaskan bahwa Al-Quran dan Sunnah ini, ajaran Islam ini, lailuha kanahariha, bahwa malamnya seperti pagi, saking jelasnya gitu ajarannya. Kita dijelaskan bahwa segala apa yang kita lakukan itu dari bangun pagi hingga tidur akan dihisab oleh Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang mengejarkan sekecil biji zarrah kebaikan, maka akan melihatnya. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa mengerjakan sebesar biji zarrah keburukan, maka akan melihatnya. Jadi dari bangun hingga tidur lagi kita harus menyempurnakan penghambaan kita kepada Allah, kebaikan yang kita lakukan setiap hari. Kemudian juga ada tips untuk menjaga keislaman selama di ITB. Islam yang tadi dijelaskan sudah sempurna itu, dari bangun pagi hingga tidur lagi, cara menjaganya itu sangat banyak. Bacalah hadis dan Quran, tetapi pada kesempatan ini akan disampaikan 5. Yang pertama adalah jaga sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini sangat penting. Waqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa sesungguhnya sholat itu mencegah dari fahsya, hal-hal yang memalukan, mungkin melihat aurat dan pikiran-pikiran kotor dan mungkar. Ketika Rasulullah SAW ditanya amalan apa yang paling Allah cintai, maka Rasulullah SAW bersabda, as-salatu ala waqtiha. Ketika Allah sudah mencintaimu, segala hidupmu itu terjaga. Maka sholat ini sangat penting. As-salatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah tangga seorang mukmin, tangga untuk mendekat kepada Rabbnya. Dan keadaan seorang hamba terdekat adalah ketika dia bersujud. Jadi memang sholat ini adalah hubungan kita dengan Allah. Dan dari itu jagalah sholat. Ada sebuah perkataan, iblis itu dia tidak ingin sujud terhadap Adam. Sedangkan kita, bagaimana kita tidak mau sujud terhadap pencipta Adam, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala, pemilik langit dan bumi. Kemudian memperbanyak membaca Al-Quran. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang pengajaran dari Tuhanmu dalam Al-Quran. Dan obat untuk apa yang ada di dalam dada, dan kasih sayang serta petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Maka apabila kita mulai menjauh dari Allah, mulai banyak timbul penyakit-penyakit hati, maka bacalah Al-Quran. Perbanyaklah membaca Al-Quran. Kemudian jagalah pergaulan. Al-mar'u ala dini khalilih, bahwa sesungguhnya seseorang itu bersama agama teman dekatnya. Kemudian juga firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang benar. Ini perintah dari Allah, bahwa janganlah kita bersama dengan orang-orang yang buruk. Firman Allah juga,
wa dzaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwan wa gharrathumul hayatud dunya. Tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan permainan, menjadikan candaan agamanya dan telah tertipu oleh kehidupan dunia. Ini perintah dari Allah. Tinggalkan. Itu maka ketika engkau sadar bahwa orang-orang ini mereka meninggalkan perintah Allah, mereka mempermainkan Allah, jika keluar dari perkataan mereka tentang penghinaan kepada Allah, maka berhati-hatilah. Berhati-hati, coba untuk tidak terwarnai. Habis itu selanjutnya adalah dekat dengan orang rumah. Karena sesungguhnya orang-orang ini adalah orang-orang yang mereka benar-benar mencintaimu. Orang tuamu, adik kakak, saudara, mereka itu cintanya asli. Tidak seperti orang-orang yang mereka cintanya itu banyak tercampur oleh hal-hal faktor-faktor lain. Kemudian yang terakhir itu adalah hadir kajian ilmu agama yang diinfokan pada Instagram Masjid Al-Latif, Jejak Sahabat, atau juga bisa banyak insight dari Quran Review. Ini bahkan kajian online juga tidak apa-apa. Bisa memperbanyak menonton ustadz-ustadz yang disukai dan mendekatkan kepada Allah. Dan yang terakhir adalah toleransi. Pertama, untuk toleransi kita perlu mengetahui bahwa sesungguhnya lakum dinukum waliyadin, seperti dengan firman Allah bahwa agamaku adalah agamaku dan agamamu adalah agamamu. Tetapi di sisi lain kita juga harus tetap dengan kuat mengajak mereka kepada Allah. Peringatan oleh Rasulullah SAW bahwa ma min nabiyyin ba'atsallahu min qabli, bahwa tidak ada nabi yang diutus sebelumku illa wa hawariyuna ya'khuduna bi sunnatihi wa yattabi'una amrih thumma takhlufu min ba'dihim khuluf yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun faman jahadahum bi yadihi fahuwa mu'min wa man jahadahum bi lisanihi fahuwa mu'min wa man jahadahum bi qalbihi fahuwa mu'min wa laysa wara'a dzalika minal imani habbatu khardal. Sesungguhnya tidak ada nabi yang diutus sebelumku kecuali mereka memiliki sahabat yang mereka mengikuti perintahnya, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulnya. Kemudian datang setelah mereka generasi orang-orang yang mereka mengatakan apa yang mereka tidak lakukan dan mereka melakukan apa yang tidak diperintahkan. Maka orang-orang yang berjihad melawan mereka adalah orang-orang mukmin. Orang yang berjihad dengan tangannya orang mukmin. Orang yang berjihad dengan lisannya dia orang mukmin. Dan orang yang berjihad di dalam hatinya dengan hatinya maka dia seorang mukmin. Dan setelah level itu, level melawan dengan hati, tidak ada iman sebesar biji zarrah pun. Maka ini adalah peringatan bahwa walaupun kita toleransi, kita tetap harus berdakwah. Dakwah itu penting. Orang-orang Bani Israel dilaknat karena mereka tidak memberhentikan kemungkaran yang ada dalam manusia. Jadi walaupun kita melakukan toleransi ini, tapi sangat penting adalah untuk dakwah, untuk mendoakan mereka setiap malam. Rasulullah SAW ketika pagi, ya ayyuhal muddathir, kum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan. Dalam malam hari, ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, dirilah pada malam kecuali sedikit. Bangunlah pada malam kecuali sedikit. Dalam rangka apa? Dalam rangka berdoa, bermunajat kepada Allah, meminta untuk keselamatan umatnya. Aisyah melihat Rasulullah SAW sedang moodnya baik, maka Aisyah meminta doa, ya Rasulullah, doakan aku. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah, ya Allah, ampunilah dosa Aisyah yang terang-terangan dan yang tersembunyi, yang sebelumnya, yang telah berlalu dan yang akan datang. Maka Aisyah dia tersenyum, dia bahagia dan dia jatuh di pangkuan Rasulullah SAW. Jatuh gitu kan ya. Terus Rasulullah SAW bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, apakah engkau senang dengan doaku tadi? Maka Aisyah berkata, bagaimana tidak ya Rasulullah?
Maka Rasulullah bersabda, demi Allah sesungguhnya aku mendoakan umatku seperti ini setiap sholatku. Maka inilah cinta Rasulullah kepada umatnya. Dia mendoakan, cinta dengan doa. Maka jika engkau ingin toleransi, toleransi itu dengan doa, dengan dakwah, bukan mentolerir kemungkaran mereka. Ini batil. Mana ada? Jika Rasulullah seperti ini mindsetnya, maka tidak ada Islam sekarang. Tapi para sahabat dan Rasulullah mindsetnya bukan toleransi yang seperti ini, tapi mereka mendakwahkan Islam, mengajak orang kepada Allah dengan kasih sayang. Dengan kasih sayang. Kenapa? Karena menginginkan mereka untuk masuk surga juga, menginginkan kebaikan untuk mereka, menginginkan kasih sayang di antara manusia, mendekatkan manusia kepada Allah, manusia selamat dari api neraka. Apabila toleransi dilakukan, silakan pergi. Maka ini batil, tidak, sebaiknya tetap mengajak orang kepada Allah, tetap mendoakan orang untuk menjadi tambah dekat kepada Allah. Tapi apabila sudah jelas kebencian atau sudah jelas bahwa dakwah ini tidak bekerja, maka lakum dinukum waliyadin, bagiku agamaku dan bagimu agamamu. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga sebagai mentor bisa bermanfaat untuk anak-anak mentinya. Semoga bisa dimudahkan segala urusannya dunia akhirat. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.